Ada lagi misalnya dana-dana tabungan pensiun kayak, itu masuk jaminan sosial nggak? Itu jaminan sosial. Jadi begini, kalau dalam korupsi bansos itu kan korupsinya betul-betul uangnya itu diambil ya, dicuri gitu ya. Nah kalau dalam kasus dugaan korupsi Dana asuransi pensiun, atau dana pensiun ini, atau dana investasi, uang yang dikumpulkan untuk pensiun itu kan dikelola, karena kan kalau pensiun ya diterimanya nanti, berarti ada dana yang berputar. Jadi orang nabung dulu, terus nanti dikelola lembaga keuangannya, diinvestasikan, diputar segala macam. Betul. Nanti kalau orangnya udah tua, duitnya dibalikin. Nah, problem korupsinya kemudian bisa jadi muncul ketika pembuatan keputusan untuk apa dana yang dikumpulkan itu diinvestasikan. Diinvestasikan kemana, perhitungan resikonya seperti apa, lalu seberapa besar yang boleh diinvestasikan. Gitu. Karena bagaimanapun, apalagi kalau BPJS Kesehatan, dia kan lembaga publik. Tujuan utamanya bukan menghasilkan profit. Jadi yang harus dia pastikan pertama adalah keselamatan dana, bukan keuntungan. Keselamatan dana yang harusnya siap atau berkembang, tapi tetap harus siap dipakai untuk kembali melayani publik tadi itu. Iya, jadi prinsip pemutaran uang untuk investasi tidak boleh melampaui prinsip keamanan dana untuk pensiun nantinya gitu. Nah itu yang harus diselidiki. Kalau tadi bansos misalnya ada penunjukan langsung yang berpotensi. Pelan-pelan dicatat sama dia soalnya. Kalau penunjukan langsung dalam bansos berpotensi disalahgunakan, kemudian dikorupsi, maka kalau dalam penggunaan dana pensiun untuk diputarkan, maka ada juga potensi penunjukan langsung, ya kan harus dicek. Itu penunjukannya atas dasar apa, hitungan ekonominya seperti apa, berapa persen dana terkumpul di dalam tabungan pensiun itu boleh digunakan, itu betul-betul harus diputuskan secara hati-hati. Oke, tapi gini kan Win, meskipun itu kayak lembaga negara kayak BPJS ataupun misalnya lembaga swasta kayak sekali lagi kita sebut Jiwasraya atau lembaga perusahaan-perusahaan pengelola dana publik untuk investasi tadi itu kan semua ada pengawasnya ya. Iya, OJK, apalagi DPR, pengawas politik, segala macam. Secara hukum harusnya gimana supaya bisa mencegah, kalaupun terjadi, nanggulangin itu gimana tuh? Iya, makanya kan kita punya beberapa otoritas, lembaga yang untuk mengawasi ini. Ada OJK misalnya, itu mengatur tentang bagaimana permainan ini, supaya tidak ada yang kita katakan sebagai korupsi kebijakan. Problemnya kan korupsi-korupsi yang terjadi di Jiwasraya maupun BPJS misalnya kan problemnya kan korupsi kebijakan diambil oleh elit, tapi kemudian dampaknya luar biasa, dampaknya ke publik misalnya. Nah proses-proses itulah yang kemudian kita lihat misalnya, apakah pengambilan keputusannya sudah proper, sudah proper itu artinya sudah memenuhi cukup baik memenuhi syarat. Betul, wajarnya. Karena ada irisan-irisan antara di mana yang boleh yang tidak. Do and dance misalnya, bolehnya misalnya ya boleh saja digunakan misalnya anggaran publik tapi dengan situasi tertentu misalnya. Nah, dance-nya ya apakah itu tidak ada misalnya potensi konflik interest, apakah tidak ada kickback kepada orang itu, apakah digunakan memang benar-benar ditujukan untuk kebaikan bersama. Nah, itulah yang perlu dicek lebih dalam misalnya. Nah, supaya ini duit publik dikelola oleh negara bisa kembali ke publik dengan baik lagi. Nah, problemnya jika lembaga-lembaga publik ini shutdown atau mati kemudian, itu yang paling dirugikan masyarakat. Tapi gue suka bingung deh, misalnya tadi kita awal bicara dana bansos, lalu ada lagi dana publik dalam rangka untuk menyangga, menopang dana publik ya, yang sebenarnya publik sendiri yang bayar, tapi untuk menopang hak-hak jaminan sosialnya ketika dianggap negara mungkin nggak bakal mampu. Ini udah ditolong nih negara sama mereka, sama masyarakat, sama warga. Artinya kan negara tinggal mengawasi saja. Negara tinggal mengawasi saja si pengelola uang tersebut. BPJS yang dibayarin sama pemerintahan daerah, PBI ya, penerima bantuan iuran. Itu dibayarin sama negara. Tapi sebagian besarnya kan masyarakat bayar sendiri juga. Artinya masyarakat duitnya diambil, diminta untuk bayar.
Jadi sebenarnya negara sebenarnya nggak capek kan, nggak perlu capek-capek bayarin gitu. Jadi jaminan sosial untuk kesehatan, untuk pensiun, masyarakatnya udah bayar sendiri. Jadi negara tinggal ngelola. Nah, di saat yang bersamaan negara juga harus mengawasi. Tapi kenapa masih terjadi ngemplang duit investasi, pengemplangan terhadap duit warga lewat pengelolaan dana-dana BPJS tadi itu yang sekarang kasusnya diduga terjadi ditangani oleh kejaksaan. Dana pensiun juga banyak pensiunan yang nggak dapet. Ini pengawasannya apa yang terjadi, Om Erwin? Memang lo bukan tanggung jawab lo, cuman ya di depan muka gue cuman ada lo, jadi ya gue nanya. Iya, saya ingin sebenarnya menjelaskan, misalnya itu dua hal berbeda dengan konsep apa namanya soal jaminan sosial itu kan misalnya kan ada ngumpulan duit itu kan antara masyarakat dengan negara tadi. Sedangkan konsep bantuan sosial ini kan pilihan kebijakannya apa ya? Semacam kalau dikatakan ya asas justice lah kemudian karena ada beberapa kelompok yang rentan. Tapi poinnya yang saya katakan bahwa ada problem dengan pengambilan kebijakan kita. Saya tidak tahu apa problemnya, tapi setidaknya bisa kita identifikasi ada dua hal. Yang pertama itu korupsi by greed, memang ada rakus, ada beberapa orang aktor-aktor yang rakus, kemudian yang kemudian mengambil menilai duit rakyat untuk kepentingan pribadinya. Ada yang saya katakan bahwa korupsi by needs ini itu terstruktur. Ada sekelompok orang, kemudian kelompok politik yang kemudian melihat celah-celah hukum di sana dan kemudian menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan kelompoknya. Nah, hal-hal ini yang agak sulit untuk kita kita berantas karena korupsi by need ini rata-rata dilakukan oleh kelompok yang terstruktur. Dan mereka menguasai beberapa. Terstruktur itu artinya dia tahu celah-celah untuk ngambil uangnya di mana. Ada dalam beberapa kajian disebut shadow corruption. Jadi ini negara, tapi di balik negara itu ada kelompok bayangan. Kelompok bayangan ini kemudian ya tadi dia bukan negara. Dan dia nggak peduli ngambil duitnya warga yang iya, karena atau duit yang peruntukannya untuk warga dalam kasus bansos tadi. Nggak peduli mereka ya? Tidak peduli karena ya tadi untuk kelompok mereka sendiri. Mereka peduli jika hanya untuk memikirkan bagaimana kelompok mereka bisa eksis atau tetap berkuasa misalnya. Nah, itu yang dalam beberapa kajian-kajian untuk korupsi misalnya shadow state misalnya. Di balik negara itu ada sekelompok orang tadi yang kemudian ya masuk ke berbagai lini dan kemudian mendesain praktek korupsi struktural. Nah, itu sorry gue potong, tapi begini. Shadow state tadi itu ya, negara bayangan di dalam negara yang sebenarnya itu, kumpulan orang itu, biasanya mereka bagi-bagi, oke, kalau korupsi di soal kehutanan, ini si ini yang main. Nah, yang gue mau bilang begini, emang ada nggak kelompok khusus yang memang ngincer duit-duit publik ini, atau duit-duit yang peruntukannya untuk publik? Atau sebenarnya siapa aja yang boleh ngambil bisa? Kalau kita lebih ke empirik misalnya, empirik ini ya berdasarkan putusan KPK misalnya adalah kita katakan bahwa ada kelompok orang di partai politik misalnya menggunakan pengaruh dan posisinya untuk kepentingannya, itu bisa dilihat misalnya secara empirik. Nah, tentu saja kita lihat bahwa kenapa mereka lakukan ini. Rata-rata biasanya digunakan untuk kepentingan politik, misalnya jangka pendek, jangka panjang, lain-lainnya. Nah, itu yang bisa kita identifikasi. Tetapi kalau kita lihat misalnya lebih dalam, misalnya dalam kasus banyak negara, misalnya situasi ini makin rumit karena ada relasi tidak hanya partai politik, tapi juga ada korporasi di sana. Korporasi, partai politik, kelompok swasta dan banyak kelompok lain-lainnya. Korporasi itu misalnya kelompok-kelompok yang menyediakan barang-barang untuk bantuan sosial atau perusahaan-perusahaan investor tadi itu investasi pengelola dana investasi sehingga tujuan bernegara negara kita sudah terdistorsi. Awalnya negara kita bernegara ini kan sebenarnya untuk melindungi kita semua, kemudian tapi di balik negara itu ada lagi kelompok yang besar tadi, korporasi, terus kemudian di bawahnya para politisi korup dan lain-lain yang kemudian masuk ke dalam sistem negara tadi, kemudian menghijack lembaga ini untuk kepentingan kelompok. Oke. Jadi sebetulnya boleh nggak kalau gue bilang bahwa sebetulnya publik sebagai target ataupun publik sebagai modal. Publik sebagai target itu artinya ada duit yang memang untuk diperuntukkan untuk publik.
ada lagi publik yang memang dianggap sebagai tempat untuk ngedulang uang, nabung, investasi, dan lain-lain itu. Nah, tapi poinnya yang mau gue sampaikan begini. Sekarang bagaimana publik harusnya mengawasi. Karena kita serahin ke negara, minta negara untuk bikin kebijakan, menyediakan mekanisme, dan mengawasi, masih jebol juga beberapa kali. Artinya lembaga pengawasnya perlu kita pertanyakan ya, kayak semacam OJK, ini ngapain aja kayak gitu kan. Atau misalnya DPR dan pemerintah ngawasin BPJS-nya seperti apa. Nah, kita kan nggak bisa kasih cek kosong kepada mereka. Harus ada warga juga nih. Mereka yang naruh uang atau mereka yang jadi tempat tujuan untuk bantuan sosial. Fair nggak, adil nggak kalau gue bilang ya tapi warga juga harus ngawasi. Teorinya kan bilang begitu, warga harus berpartisipasi, harus ngawasi. Tapi dalam situasi yang sulit, dalam situasi gue udah bantu negara nih nabung supaya duitnya terkumpul, duit yang terkumpul itu bisa dipakai untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tapi masih juga gue disuruh ngawasin. Atau pertanyaan gue begini, kalau misalnya dia nabung, dia berinvestasi, ikut di koperasi, ikut di lembaga investasi A, investasi B, ikut BPJS, masih juga dikemplang. Terus dia bilang, udah deh, gue nggak usah nabung. Nah duitnya mau taruh di mana? Kemarin ada berita tuh orang ibu-ibu naruh tanah dalam tanah dimakan rayap, rayap yang dapat duit. Ya. Nah jadi nih situasi ini harusnya diresponnya gimana? Susah ya jawabnya. Begini, ya susah karena problem korupsi kita itu kalau istilahnya pakar korupsi itu sistemik ya. Tadi yang disebut Erwin, ada korupsi yang sifatnya behavioral karena orangnya serakah, dia korupsi. Ini udah kelakuan. Iya, ada itu. Tapi ada korupsi yang karena sistem politik misalnya ya, sistem kebanyakan kan kenapa kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan dana publik itu seringkali diindikasikan melibatkan orang-orang partai. Itu kan sering ya, berbagai kasus, bukan cuma pada tahun ini tapi terutama 100 tahun yang lalu juga begitu. Terutama sejak kita memiliki multi partai ya, itu kan partai kerap terindikasi terlibat dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan dana publik atau uang negara. Karena biaya politik kita terlalu tinggi gitu. Sementara pendanaan partai itu belum bisa mengandalkan dana publik. Oke. Di mana partai ngaku punya pendukung, tapi nggak bisa dapat duit uangnya bukan dari anggota sebenarnya. Dapatnya dari pendukung yang lain. Dapatnya dari sumber-sumber yang kemudian bukan iuran misalnya. Iya. Tapi biaya politik kita lihat aja, kalau beriklan kalau politik harus politik uang, itu kan ada butuh biaya. Nah, menurut saya salah satu problem korupsi kita akarnya ada pada biaya politik yang demikian tinggi, sementara tradisi politiknya tidak didukung oleh sistem pendanaan anggota yang sebagai tulang punggung. Lo mau bilang partai-partai ini maju berpartai berpolitik, tetapi dari kasus korupsi, dari beberapa kasus hukum itu kelihatan bahwa si partai-partai ini justru ngambil duitnya dari tempat-tempat non-partai secara haram. Ya, jadi begini, tentu alurnya sendiri kita nggak bisa jelaskan mungkin secara kasat mata, itu tugasnya KPK, penyidik, apalah melihat kemana aliran-alirannya. Tapi indikasi bahwa yang tadi disebut shadow state itu kan sebenarnya gambaran bahwa ada satu kepentingan politik yang butuh uang. Bukan soal masalah pribadi, bukan karena dia serakah secara pribadi, tapi ada kebutuhan uang, ada kebutuhan mempertahankan kekuasaan gitu ya. Maka sektor-sektor publik, lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki dana untuk bantuan sosial maupun untuk dana-dana jaminan sosial, itu kan yang paling gampang diambil karena dia dalam bentuk uang itu. Kalau korupsi dari misalnya biaya, misalnya gini, kalau kita ngomong biaya pembangunan jalan dikorupsi, kan jalanannya harus ada. Oke. Nggak bisa dikorupsi 90%, nggak jadi jalannya. Tapi kalau bantuan sosial diambil, ada. seberapapun dananya ya itu gitu. Termasuk misalnya nilai barang yang 300.000 jadi cuma 50.000,
gue mau bilang begini nih, bisa nggak kita ambil kesimpulan sementara, kenapa dana-dana publik sebagai tujuan atau dana publik yang naruh di lembaga-lembaga itu dikorupsi, karena ini kayak kasus-kasusnya juga banyak terjadi di pengadilan hari ini. Karena kalau nanti dia dimakan duitnya, tiba-tiba hilang, itu tidak ada kekuatan, jumlah orangnya banyak, Win. Betul nggak? Dana-dana investasi kan banyak yang mandek nih, ribut orang-orangnya. Orang-orang itu berkumpul, jumlahnya banyak, tapi kekuatan hukumnya untuk meminta ganti ruginya nggak ada. Iya, karena apalagi dalam konsep bansos ya, mereka itu, miskin. Iya, dianggap kan kalau dikasih udah untung. Iya, makanya tadi gue bilang kan, Gitu. Ya udah bersyukur dapat gitu. Iya, gitu. Dan itu dana liquid. Kalau bansos, jaminan sosial itu uang, isinya uang doang. Karena dia mau jadi barang atau enggak itu soal lain. Beda kalau itu dana pembangunan, infrastruktur, dana pembelian barang, dana apa itu kan harus jadi sesuatu kelihatan. Ya. Misalnya dia bangun jalan, Iya, di tengah-tengah harus ada belokan. Iya. Karena kalau dikorupsi jadi nggak ada belokan, Iya. muternya di ujung jadi. Ya kan? Harusnya 1000 kilometer jadi cuma 100 kilometer kan kelihatan. Iya, iya. Tapi kalau bansos 300 rakyat terima 50 dia nggak tahu. Iya, iya. Ya udah 50.000 gitu. Iya, iya. Maka Oke. paling enak mencuri uang. Ini sejak kapan sih kayak gini nih ngambil nyuri-nyuri duit publik ini? Nah kalau tradisi Kan begini nih. Untuk menegaskan yang tadi aja, kalau kita ngembat duitnya orang 100 juta seseorang, orangnya marah. Tapi kalau kita ngembat 5 perak dari 1 juta orang, setiap orang akan bilang ya cuma 5 perak. Iya. Tapi kalau dijumlah 5 peraknya kali 1 juta udah 5 juta. Betul kan? Jadi dapat duit juga gitu. Nah itu mungkin logika itu ya, kenapa misalnya ada memang kelompok-kelompok yang memang ngincer duit publik tadi itu. Nah ini kayak begini, ini memang dari sejarah awal bisnis, sejarah awal negara, ada praktek-praktek kayak gini apa enggak? kalau Kejahatan di duit publik, di duit jaminan sosial ini? kalau dari kesejarahan yang bisa kita lihat belum terlalu jauh ya. Kalau di masa Orde Baru itu kita lihat keluarga istana di masa Orde Baru itu punya banyak yayasan Cendana, sosial. cendana. Ya. Dan beberapa kan diindikasikan terlibat dalam penyalahgunaan dana masyarakat tuh. Jadi fungsi dana sosial seperti ini selain berfungsi bisa untuk diambil uangnya, dia juga punya fungsi untuk mempertahankan posisi ya. Yeah. Kan kelihatan berjiwa sosial kalau kita membagi-bagi uang kepada masyarakat. Nasi bungkus nasi dulu. bungkus, uang, beasiswa ya. Iya. Zaman Orde Baru itu banyak program-program yayasan milik elit-elit Orde Baru yang memberikan beasiswa. Nah, uangnya itu kalau dalam tradisi charity di negara-negara Inggris misalnya, itu sumbangan masyarakat. Tapi kalau uang yayasan di Indonesia di zaman Orde Baru bahkan sampai sekarang itu dari dana negara loh. Pemda punya dana yang diberikan untuk dana sosial, disalurkan kemana? Ke yayasan. Ya. Depsos juga punya dana-dana yang bisa diberikan kepada yayasan. Dia yang membagikan kepada masyarakat. Nah, itu kontrolnya seperti apa? Menurut saya kontrol terhadap penggunaan dana sosial itu tidak ada di Indonesia kalau boleh dibilang minimal ya. Jadi tradisi menggunakan yayasan atau organisasi sosial untuk korupsi itu modus ya? Ya memang belum menjadi perhatian publik. Beda dengan korupsi untuk sektor-sektor yang disebut sektor ekonomi gitu, misalnya korupsi ekspor impor barang gitu kan ada dananya tuh ya. Tapi kan orang sekarang udah bisa mengkritik. Tapi kalau korupsi di dana sosial menurut saya perhatiannya tidak terlalu tidak ada lah boleh dibilang gitu. Maka kalau kita lihat di beberapa kasus belum lama juga pemerintahan daerah tertentu memiliki yayasan ya. Penguasa lokalnya memiliki yayasan yang kemudian uangnya itu adalah uang Pemda begitu. Jadi tradisi itu sampai sekarang tampaknya masih akan terus berlanjut. Itu berbeda lagi. Praktek itu terus bakal karena belum ada perhatian untuk itu gitu. Win, dari beberapa kasus yang ada di swasta maupun di level negara,
duit bansos maupun duit-duit jaminan sosial atau tabungan-tabungan publik di lembaga-lembaga swasta. Menurut lo, cukup nggak sih tindakan hukum yang terjadi sampai sejauh ini? Di isu bansos, iya, bukan dukungan. Jadi tidak menjadi perhatian publik. Tapi di isu jaminan sosial, di mana orang bayar, itu parah itu. Wah, marah, duit gua diambil. Karena duitnya dia langsung. Mereka bisa lihat. Tapi kalau di bansos, ya kayak inilah. Ya dikasih syukur. Iya, Christmas lalu dikasih orang, apa namanya? Hari Christmas nggak dikasih uang. Karena dikasih kopi, dikasih topi, dikasih apa kayak kan? Ya, udah dikasih orang ya terima kasih aja. Meskipun sebenarnya duitnya dikorupsi dari aturan yang enggak. Jadi psikologi kejahatan di balik dana-dana publik ini seperti itu ya. Dana sosial. Dana sosial. Jadi dalam konteks Itu yang jaminan membuat- sosial, masyarakat marah karena mereka jelas duit mereka ditilep. Tapi dalam konteks bansos itu logikanya vertikal. Jadi masyarakat melihat tidak terlalu perhatikan. Meskipun data-data menunjukkan bahwa dari zaman Orde Baru ini, pasca reformasi ini hampir menteri sosial kena. Karena logikanya tadi saya katakan yang rentan disalahgunakan dengan politik pol barrel tadi, kepentingan politik. Makanya Gus Dur kan dibubarin. Bansos dibubarin Gus Dur ini karena dari dari ontologi adanya itu sudah ini nggak benar. Dari awalnya tujuan apa sih? Ngapain duit negara harus dibalikin? Bukan begitu caranya. Cara mengembalikan kepercayaan publik itu dengan kebijakan yang bagus, bukan dengan bantuan sekedarnya, itu pun dikorupsi gitu. Karena dalam prakteknya memang kita punya penyalahgunaan panjang, penyalahgunaan uang-uang negara untuk kepentingan politik jangka pendek gitu. Oke. Gue boleh namanya nggak tuh? Boleh. Jadi cara pandang kita melihat masyarakat secara umum, termasuk politisinya dalam melihat Depsos itu kan sebagai lembaga karitatif negara yang membantu ya. Kalau istilah membantu itu kan kalau senang bantu, kalau enggak. Ya. Padahal konsep Depsos itu seharusnya Ada di semua kementerian. bukan. Dia nggak apa-apa di sendiri. Tolong Tapi diedit tadi ya. Gitu. Jadi konsep Depsos kalau dalam konteks negara kesejahteraan fungsinya adalah memenuhi hak warga negara, bukan membantu. Gitu. Hak warga negara pasal 34, orang miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara, itu tuh hak Kewajiban negara dan hak dari haknya warga. publik. Gitu. Tapi kalau cara kita memandang tadi, warga melihat senang dapat tas kresek isinya ada sabun, beras sedikit gitu ya. Itu bantuan. Nah, itu konsepnya makanya sehingga kemudian masyarakat merasa meskipun kesel pasti ya, namanya ada yang nyolong duit enak-enakan gitu sementara orang kerja, tapi dia nggak merasa itu hak dia. Jadi perhatian terhadap penyalahgunaan dana sosial tidak sebesar perhatian terhadap dana-dana yang disebut dana publik gitu. Dana publik karena itu dikelola harus menjadi sesuatu gitu ya. Ini kan uang Depsos itu kan dikelola untuk diberikan, bukan dikelola lagi gitu, bukan dikelola sendiri. Oke, thank you Adnike, thank you Erwin. Jadi orang-orang sekalian, kita harus berhenti karena kita nggak dapat dana bantuan sosial untuk melanjutkan ke dialog ini. Tapi intinya kurang lebih sebetulnya publik ini, jangan Anda kira bahwa Anda itu jajan cuma 500 perak, 1000 perak, atau Anda nabung hanya 10.000. Tapi bayangkan orang seperti Anda yang bisa nabung 20.000 sebulan, dikali misalnya 50 juta orang lewat berbagai institusi. Duit yang sedikit ditabung oleh orang yang banyak, dia adalah duit yang jauh lebih banyak daripada hanya sedikit orang tapi menabung dan sebetulnya dia punya akses untuk mengelola. Sementara yang masyarakat banyak, yang nabung sedikit, jumlahnya banyak tapi nggak punya akses. Sebetulnya Anda mesti pikirkan gimana caranya supaya yang jumlah banyak ini, yang dibilang orang miskin, yang dibilang orang yang sudah bantu negara, nabung dan berinvestasi, sebetulnya Anda itu dilihat sebagai market, pasar atau peluang untuk duitnya masuk dan duit Anda dikelola dan keuntungannya belum tentu balik ke Anda, tapi bisa jadi duit Anda juga hilang. Atau dalam konsep bantuan tadi itu buat orang miskin, Anda dijadikan karikatur, dijadikan aktor atau aktris untuk berteater para politisi.
para pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan. Saya nggak ada kesimpulan-kesimpulan yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang dipikirkan oleh Anda, tapi saya cuma mau bilang bahwa hati-hati, kita ini dijadikan sasaran atau sarana untuk memperkaya orang-orang yang sebetulnya dekat dengan kekuasaan, bisa membuat kebijakan, tahu informasi. Caranya bagaimana? Caranya kita tetap jadi warga, tapi kita tetap memperkaya diri kita dengan informasi, dan kita luangkan waktu sedikit untuk mengawasi dan cari tahu, supaya kita nggak ketipu terus-terusan. Kira-kira begitu. Kalau Anda mau ngomong lebih jauh, silakan bikin akun YouTube. Anda juga ya. Oke. Thank you, terima kasih. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.